kembali lagi bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Saya Fani Suherman dan bersama saya hari ini ada Kevin Huta Barat. Kami adalah Research Research Analyst dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan membahas, jadi ada beberapa pertanyaan waktu itu dari teman-teman, dan hari ini kita akan ambil bagusnya menggunakan analisis fundamental dulu atau analisis teknikal terlebih dahulu. Nah, itu kita akan bahas. Dan yang harus kita sadari juga sebagai investor adalah dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuat crash market beberapa waktu yang lalu itu terjadi karena panic selling oleh investor. Ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa COVID-19 ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang ada yang listing ataupun yang tidak gitu ya. Nah, untuk itu kita akan lihat dari segi big picture-nya dulu. Jadi kita langsung aja tanya Kevin ya. Hai Kev. Hai Van. Oke, nah Kev, kita langsung mulai aja nih Kev. Jadi kalau misalkan kasus COVID-19 ini itu paling besar efeknya ke sektor apa sih Kev? Sebenarnya kalau kita perhatiin, efek yang paling besar itu ada di sektor manufaktur, Van. Kenapa? Karena bisa terjadi adanya supply disruption, ya. Tapi bukan hanya manufaktur aja, ada beberapa sektor yang terkena. Salah satunya adalah pariwisata. Lalu juga ada retail dan juga ada hubungan-hubungan juga sektor yang berhubungan dengan pariwisata maupun retail tersebut. Seperti itu. Itu makanya pemerintah mengeluarkan stimulus-stimulus ya Kev ya? Ya, benar banget Van. Selain itu kan juga pemerintah kan terbitkan global bond yang tujuannya untuk membiayai APBN. Karena kita tahu juga bahwa pajak kan sekarang berkurang ya, penerimaan pajak di kondisi sekarang ini. Apalagi kan pemerintah juga cut corporate tax untuk menopang pertumbuhan ekonomi kayak gitu. Nah, dan global bond ini laku ya Kev ya? Nah, yang saya tahu juga global bond ini tenor paling panjang itu ada 50 tahun. Nah, dengan dia laku, walaupun tenor panjang, ini membuktikan bahwa investor itu masih percaya dengan fundamental Indonesia untuk jangka panjang ya. Ya, nah itu Van. Jadi sama dengan kita memilih saham, ya pandangan-pandangan itu perlu banget kan. Misalnya kita tahu ke depan kan ekonomi kita masih survive. Lalu yang paling penting adalah bagaimana kita memilih sektor-sektor apa yang bisa survive di tengah kondisi saat ini. Oke. Nah, contohnya misalkan dengan stimulus-stimulus yang pemerintah berikan, ini lebih banyak untuk menopang daya beli konsumen gitu ya. Nah, Kev, kalau misalkan kita udah tahu nih Kev, kita mau pilih sektor apa gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk memilih rasio-rasio mana yang harus dipakai untuk memilih saham tertentu gitu? Oke, setiap sektor itu kan punya ukurannya masing-masing ya. Contoh nih, misalnya kita bicara sektor agriculture. Kita bisa lihat dari EV per hektar, atau kita lihat juga sektoral coal. Itu bisa dilihat dari stripping ratio. Nah, begitu juga dari properti. Properti itu bisa dilihat dari discount to NAV. Nah, yang paling hot sekarang tuh banks ya. Banks itu kan banyak banget indikatornya. Fundamentalnya ya, indikator fundamental tuh kita bisa lihat dari net interest margin, NIM, NPL dan LDR. Nah, tapi dari sebenarnya kan kita itu kan bersektor-sektoral ya. Memang ada juga rasio-rasio umum yang kita bisa pakai seperti PBV dan EV to EBITDA kayak gitu. Oke, nah kita coba bahas yang PBV dulu ya Kev. Jadi PBV ini rumusnya kan price dibagi dengan book value. Nah, boleh tahu nggak gimana sih caranya kita untuk mendapatkan book value itu sendiri? Nah, untuk book value itu kan kita bahas dulu ya. Book value itu kan adalah equity ya. Equity itu kan jumlah kekayaan bersih perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, biasanya setelah kita bagi price dengan book value per share, itu baru nanti ketemu adanya PBV seperti itu. Oke, nah nanti setelah kita ketemu PBV ini kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis di sektor yang sama gitu ya? Ya, misalkan nih rata-rata kita lihat ya satu sektor misal PBV-nya 2 kali. Lalu ternyata kita melihat ada saham A yang kita hitung PBV-nya tuh di bawah 2 kali. Jadi kalau kita lihat dari situ kita compare, berarti saham A itu tergolong murah. Seperti itu Pak. Oke, nah sekarang kita bahas ke EV to EBITDA ya Kev. Kenapa sih kita menggunakan EV to EBITDA? Kenapa nggak menggunakan rasio PE aja gitu misalkan? Nah, kita bahas dulu ya dari PE ya, price earning ratio. Nah, price earning ratio itu kan dihitung dengan cara price dibagi EPS.
memang ada kemungkinan misalkan investor yang sangat optimis tadi membuat harga tinggi hingga PI-nya melambung gitu. Nah, bedanya dengan EV to EBITDA adalah rasio ini mengeluarkan debt cost, tax, depreciation, dan juga amortization. Sehingga kita bisa melihat performa finansial perusahaan dengan lebih baik. Nah, rumus EV adalah market cap ditambah liabilities dikurang cash. Oke, nah jadi ini juga prinsipnya sama seperti PBB tadi ya Kev ya. Jadi ketika kita sudah menemukan EV to EBITDA-nya itu, kita bandingkan dengan perusahaan sejenis di sektor yang sama ya. Ya, betul. Oke, nah kalau misalkan nih Kev, sekarang secara fundamental kita sudah mendapatkan saham tertentu gitu ya, yang kita ingin untuk investasikan. Nah, setelah itu baru kita bisa menggunakan analisis teknikal, benar nggak Kev? Ya, nah ini saya jelasin dulu Evan ya. Analisis teknikal kan dibagi menjadi dua analisa. Yang pertama subjektif sama modern ya. Nah, kita bahas yang subjektif. Subjektif itu biasanya memakai analisa atau indikator itu memakai support. Support itu harga yang di bawah, resisten itu di harga atas. Jadi itu memakai analisa subjektif. Lalu ada juga analisa yang memakai modern nih. Analisa modern biasanya seperti itu. Nah, para analis atau para trader biasanya memakai indikator salah satu stokastik. Lalu juga indikator moving average. Memang masih banyak hal lagi ya untuk beberapa indikator modern. Nah, setiap pengguna indikator tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Oke, nah jadi untuk analisis fundamental dan teknikal ini berarti bisa kita gabungkan penggunaannya ya dalam memilih investasi di suatu saham. Ya, Fani, itu bisa dipadukan. Oke, thank you nih Kev untuk sharing-sharingnya hari ini. Gimana guys, seru kan perbincangan kali ini? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kami di CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Semangat investasi! Semangat investasi!